Oke. Eh, yang terakhir saya akan membuat layout ya, membuat layout atau mendesain menjadi sebuah peta cetak ya. Data kita ini akan kita buat menjadi sebuah peta cetak. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan Nah, dari peta kerja ini kita klik satu di sini ya. Ini layout view. Kalau yang tadi data view, ini data view, dan yang kita pilih adalah layout view. Nah, ketika kita masuk layout view, maka peta kita seolah-olah tergambar di dalam media ya, seolah-olah tergambar di dalam media seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat peta kita menjadi sebuah peta cetak ya. Ini sudah ada ukuran kertasnya. Misalnya kita ingin mencetak dalam ukuran A4 misalnya, maka ini harus kita sesuaikan juga ya, A4 ya. Kemudian nanti dicetak di mana ya, di sini. Kemudian kita misalnya menggunakan landscape ya. Ini kebetulan saya print menggunakan Foxit Phantom PDF printer ya. Jadi saya jadikan PDF nanti. Kemudian saya oke, maka ukuran kertasnya akan membentuk landscape semacam ini. Nah, kita zoom in zoom out, kita bisa letakkan peta kita sesuai dengan posisi yang kita inginkan ya, seperti ini misalnya. Oke ya. Tapi skalanya kurang pas misalnya. Nah, ini skala nanti bisa kita sesuaikan ya. Ini peta kita. Biasanya saya bulatkan ya, harusnya sebaiknya peta itu dibikin bulat skalanya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi petanya kita taruh pada ukuran skala tertentu dengan posisi di tengah misalnya seperti ini. Kemudian saya masukkan title ya, peta kepadatan penduduk daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019 ya. Nah, ini bisa kita atur ya, rata kiri, center atau rata kanan ya. Nanti bisa kita edit juga misalnya seperti ini ya. Kurang change simbol ya, ini misalnya 18 Arial Nero misalnya ya. Nah, ini sudah, ini boleh kita edit nanti ya. Kemudian apalagi misalnya north ya, orientasi ya, saya menggunakan yang ini misalnya seperti ini ya. Kurang besar ya, saya perbesar ya. Kemudian kita tambah lagi
legenda, ya. Ini apa saja yang perlu kita masukkan kepadatannya. Kalau kita kepadatannya persis seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat previewnya legend, kita jadikan legenda, ya. Nah, ini kita masukkan di sini, ya. Apalagi, ya, skala batang, ya. Mungkin kita masukkan skala batangnya. Nah, ini dalam apa? Nah, ini harus kita sesuaikan dalam kilometer misalnya, ya. Oke. Nah, 10 kilo dan seterusnya. Misalnya saya taruh di sini, boleh. Ya. Oke, ini beberapa contoh dari saya, ya. Nanti pada sesi terakhir untuk online, nanti Anda bisa bertanya dengan kami, misalnya ada yang mau ditambahkan, dirubah dan seterusnya, ya. Nah, setidaknya kita sudah bisa menampilkan peta dan data dan menyajikannya di dalam sebuah paper, ya, di dalam sebuah kertas, ya. Ini kebetulan ukurannya A4, ya. Ini sebenarnya masih bisa kita manfaatkan. Misalnya mau kita tambahkan logo dan sebagainya, kita menggunakan picture, menambahkan objek yang lain dan seterusnya. Ya. Oke, kalau sudah, ini bisa kita save, ya. Kita save. Suatu saat bisa kita rubah. Bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Di sini, ya, saya simpan di sini, misalnya latihan, ya. Saya kasih nama misalnya MAP 2020C FP1, ya. Save. Nah, data kerja kita sudah kita simpan, ya. Ini kalau mau kita print, tinggal kita printing saja, ya. Atau kita ekspor, ya. Kita ekspor. Ini jadi Foxys Phantom, atau kita ekspor map ke dalam PDF, ya. Ini juga bisa. Nah, ya, ini ke dalam PDF. Misalnya saya simpan di data saya di sini. Data latihan saya save sebagai peta PDF. Kita kasih nama kita boleh, ya. Misalnya saya kasih nama Barandi, kita save. Oke, ya. Kalau kita akan melihat datanya, nanti sudah bisa kita cek di PDF. Nah, ini adalah hasilnya yang di PDF, ya. Peta kepadatan penduduk, Kabupaten Sleman, Kota Jogja. Nah, Anda boleh silakan membuatnya dengan lebih baik, ya. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditambah legenda, kepadatan, berapa per jiwa dan seterusnya, ya.
Nah, kalau saya pengen mengedit, misalnya tadi saya belum puas dengan data ini ya. Nah, tinggal kita klik aja. Nah, di sini sudah ada data yang di sini harus kita pecah ya. Ini harus kita pecah. Ungroup seperti ini ya. Hati-hati kalau di ungroup, kepadatan ini harus kita tambahkan jiwa per kilometer misalnya ya. Kemudian ini saya cut ya. Oke, legendanya bisa saya geser sedikit. Kemudian saya grup lagi supaya kalau digeser-geser dia tetap bergabung semua. Oke, silakan Anda kalau ingin menambahkan teks ya, dibuat oleh misalnya di sini boleh ya, dibuat oleh misalnya seperti ini. Oh maaf, saya ya, dibuat oleh Berandi misalnya. Ya. Nah seperti ini saya taruh, dibuat kecil saja. Jika Anda ingin menambahkan koordinat, kita bisa klik frame ya. Frame seperti ini, properties. Nah, di sini ada pilihan grids ya, new grid. Nah, which do you want to create? Jadi kalau kita ingin membaginya berdasarkan meridian dan paralel, maka ini juga harus kita sesuaikan ya. Ya, kita next saja ya. Graphical and labels, jadinya ada garisnya dan ada labelsnya ya. Nah, untuk paralelnya per berapa dan untuk meridiannya per berapa. Ini dalam derajat ya. Per 10-an menit atau per ya, mungkin saya bikin sama ya, di atas dengan bawah. Nanti bisa kita cek ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya nah seperti ini ya. Sini sudah ada derajatnya dan Pak, tapi terlalu kecil ya. Boleh kalau nggak kelihatan boleh kita cek lagi di sini. Kita klik lagi ukuran. Nah, ukurannya kita perbesar misalnya 10-an ya. Oke. Nah, ini sudah lebih besar. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorial pembuatannya. Nanti kita bisa edit, bisa kita olah ya pada sesi terakhir ya, pada sesi tapi dibuat dulu ya. Nanti kita buat dulu pada sesi terakhir diskusi dan tanya jawab. Ini bagaimana cara editnya, merubahnya dan sebagainya, itu bisa kita tanyakan di sana. Jadi pada sesi terakhir nanti isinya adalah tanya jawab. Dan jangan lupa ini nanti diekspor dulu sebagai bukti kita telah mengerjakan pekerjaan ini dan akan kami evaluasi. Terima kasih, sampai pada sesi yang terakhir untuk diskusi dan revisi hasil buatan kita.